niki mas, masalah mitos ini mas, kan ada sih orang yang apa, termasuk kan kita juga dan banyak yang bilang kalau kita buang air panas sembarangan tuh nanti ada ininya. Terus kalau kita buang nasi ke paceran terus nanti terjadi hal-hal kayak ngepet apa segala macam gitu kan. Itu apa memang benar iya atau gimana sih mas? Nah di sini perlu kita batasi pembahasan sebelum kita bahas. Kita di sini medar itu menjewantakan, artinya gini, menguliti, mengkaji yang hubungannya dengan lakon diri berdasarkan lakon harian yang nampak oleh mata, dilakukan oleh rasa, seperti cuci piring misalnya, nyapu dan sebagainya. Jadi bukan pada hal-hal yang apa ya, contoh kenapa istilah babi ngepet dan sebagainya kan gitu, tidak. Kita nggak membidangi itu. Ya, memang ada pesan dari nenek moyang, orang tua dulu. Kalau nyuci piring, Nduk, ada air panasnya, jangan langsung siramkan sembarangan, biar katanya gini, takutnya di situ ada jin, katanya kan gitu. Nanti kesiram marah, kan gitu. Itu yang pertama ya. Tapi yang kedua, hati-hati loh, buang sisa makanan seperti beras atau nasi di peceren. Nanti malam kalau ada babi ngepet itu ngambil uang dalam rumah kita tuh lewat itu, katanya. Ya. Sebenarnya banyak mitos-mitos atau kawruh-kawruh kuno yang diperlambangkan dalam lakon anak cucunya dalam bentuk warning atau peringatan-peringatan. Kalau kita di tempat cuci piring ada air panasnya, langsung kita siramkan. Kalau secara pengetahuan umumnya, air panas itu kan kadar panasnya tinggi gitu ya. Kalau kita siramkan ke sebuah tempat yang kotor, maka apa yang dihasilkan? Menguapnya hawa-hawa negatif, ya kan? Bereaksinya bakteri-bakteri, menguapkan bul, terus terhirup, nempel di piring misal. Logis toh? Di balik itu apa? Etikanya di mana? Sembrono itu namanya. Air panas kok dibuang sembarangan. Maka pesan Mbak Boy dulu itu, ya tunggu sampai dingin baru dibuang, atau buangnya harus pelan-pelan, nggak boleh main biar. Kalau ada ayam kesiram, di mana etika kita, akhlak kita? Daun dalam lakon itu harus berakhlak kok, nggak bisa sembrono loh. Terus kita mau dapat sehat dari setelah cuci piring, lakon kita aja nggak sehat loh. Ya penuh dengan rasa, penuh etika. Unggah-ungguh itu tidak hanya kepada manusia, terhadap piring, tempat cucian piring harus pakai unggah-ungguh. Nah jin itu apa? Jin itu kan sesuatu yang nggak nampak lah, kasat mata, tapi dia ada unsurnya, hanya saja tidak sempurna seperti manusia. Bakteri itu bisa, kalau dicari di literatur ilmiah, itu termasuk jin namanya. Bakteri itu termasuk jin. Contoh, kamu bakar kayu ada jamurnya, atau sampah ada jamur celedong, tai sapi misalnya, kamu kejinan, pasti bahasanya gitu. Habis itu apa? Kamu ketawa-ketawa sendiri. Padahal jamur yang tumbuh di tainya sapi itu kok dibakar kan gitu. Terus orang pasti bilang apa? Wah kejinan dia. Ketawa-ketawa sendiri, nangis-nangis sendiri. Kan unsur hawa, udara yang sulit kita lihat dengan mata, tapi dalam rasa ada. Unsurnya ada, cuma tidak cukup syarat masuk ke dalam tubuh kita. Ketawa sendiri, kesurupan katanya. Ya iya, kemasukan kesurupan itu, kesusupan sesuatu yang nggak seharusnya masuk.
Sama misal nih, kita buang air panas, ada jamur di situ, bahaya. Kesiram, bus, hirup gimana? Kalau ada anak kita, kalau jadi kebiasaan, asal mensiram aja. Anak kita lewat, saudara kita lewat, celaka enggak? Itu loh. Jadi medarnya, memahaminya, jangan diputus pada kisahnya saja, ceritanya, kalimatnya. Reduksi, telaah. Jangan langsung ditolak, apa itu? Mitos saja. Loh, jangan gitu. Coba direnungin. Intinya kan apa? Suruh berakhlak tuh di situ. Nyuci piring harus pakai etika. Gimana nenek moyang kita itu zaman dulu memang keren lah. Terek sandinya luar biasa. Luar biasa. Kode-kode etiknya. Supaya bernalar anak cucunya. Karena orang-orang tua dulu itu, ya insya Allah ya, sudah paham. Anak cucu saya bakal lalai orangnya. Ngentengkan perkara. Jadi kalau ada telek sandi seperti itu akan tergugah hatinya, terbuka akal pikirannya, merenungi, menghayati, mencari apa maksud dan tujuannya. Terus kaitannya dengan buang sisa makanan. Di sini kita garis bawahi membuang. Ya, kepercayaan katanya kalau ada babi ngepet itu yang diambil nanti uang dalam rumah hilang. Ya, habis. Jangankan babi ngepet datang, sebelum datang aja udah apa? Hilang nggak? Berkurang nggak uang kita? Berkurang toh. Seharusnya itu cukup untuk makan 2 hari, sehari. Berkurang nggak duit kamu? Hilang nggak? Ayo. Nah terus itu kan bisa diberdaya gunakan. Jangan buang, tempatkan. Kan ada ayam. Bisa untuk pupuk. Sehingga apa? Uang kamu tetap cukup, kata orang. Karena nggak hilang. Kalau kita kasih ke ayam, ayamnya gemuk, bertelur, atau kita jual, kita potong, berkurang nggak di dalam rumah? Malah bertambah toh. Kita kasih pupuk, kita olah sendiri jadi kompos, pupukkan ke cabai, nggak beli cabai, hilang nggak duit kamu? Bertambah. Malah bertambah. Nah, jangan menelaah sesuatu dengan tata cara penelaahan yang mentah, diurai, telek sandi itu dari nenek moyang. Nah terus apa salah kalau ada babi lewat, nemu nasi di pecelen dimakan, langsung kamu bilang babi ngepet? Ya nggak gitulah. Memang iya akan ada yang makan di situ cacing-cacing, bakteri-bakteri, tapi untuk kesehatan baik enggak. Aroma comberannya akan bertambah luar biasa toh. Ada angin itu akhirnya apa dalam rumah sakit perut. Terus kamu nyalakan tetangga, kena guna-guna. Astagfirullah. Gini loh, kalau uang kita hilang jangan nyalakan tetangga. Jangan nyari salahnya tetangga. Apa salah saya? Apa lemahnya diri saya? Ya gimana nggak hilang? Logikanya beli beras sebulan cukup, ini nggak cukup. Padahal. Oh iya, saya buang kecomberan. Kemarin loh, aku melihat ada babi makan. Jangan. Astagfirullah. Ya jangan gitu. Orang kita yang bermasalah, tetangga yang disalahkan. Aduh. Kita yang sakit nyari orang yang buat sakit. Dong kita yang sakit kok nyari orang yang buat sakit. Gak mungkin kita dipukul orang kalau kita nggak salah atau hilang atau berada di tempat yang salah. Udah tahu ada orang lagi tengkar, kamu di tengah-tengah kena tinju. Ya salah kamu. Jadi reduksi dengan hati gitu loh. Mitos kenapa bertahan begitu lama berabad-abad misalnya, itu ada seratannya. Jangan sepelekan. Itu ada kajiannya. Itu ada ayatnya. Sesuatu yang bertahan lama itu pasti ada. Apapun itu. Ada hubungannya dengan kehidupan kita. Walaupun dongeng nama atau pengistilahnya, mitos istilahnya. Itu
ada rahasia di balik itu. Nggak sepele. Jadi itu ya. Nanti kalau ada ya yang bahaya-bahaya jangan main buang. Letakkan pada tempatnya dengan penuh etika supaya tidak menimbulkan perkara atau huru hara. Bisa makanan dia lebih manfaat ya berbagi lah, kasihkan ke ayam buat pupuk, lempar ke kolam, dia sama-sama dapat rezeki. Nah terus ya pakai nalar lah kalau masak, jangan mubazir kan gitu. Lebih baik kita ini kurang masak lagi ketimbang lebih kita buang sia-sia. Supaya apa? Nggak berprasangka uang di dalam kamarnya hilang karena dicuri orang lewat pesugihan. Kalau kita bisa ngitung-ngitung seperti itu, insya Allah tambah sugih kan, nambah-nambah hartanya, nggak boros, itu lah, nggak boros, geni, nggak capek tinggal metik, uang utuh, dapat uang nambah, gitu. Beras cukup karena kita bisa ngitung kebutuhan. Oke lah, dilalahnya kok ya sisa, kasih kain ayamnya gemuk, cepat bertelur, nambah kan dari sisi yang lainnya. Taruh di kolam, tapi yang harus normal dong, jangan disengaja disisakan. Ya nggak gitu juga. Itu loh, nenek moyang kita berpesan seperti itu supaya kita mampu menolak amanah di balik itu semua. Mitos jangan sembarang menggunjing, jangan mencemooh kisah-kisah yang turun-temurun hingga sampai ke kita. Ingat, sesuatu yang bertahan lama itu ada sesuatu di baliknya. Wedar, kaji, telaah agar kita mengerti, tidak salah paham dalam mendengar, menggunakan, memahami sehingga menceritakan ulang terhadap anak cucu kita nanti. Udah kita sesat, menyesatkan lagi, celaka enggak? Celaka loh. Jadi itu ya, kita renungi lah, kita renungi.